Ya. Cerita dari Dena sama Keila ini ya apapun itu kita Keila supaya kita mendengarkan apapun itu pembelajaran hidupnya bisa menjadi pembelajaran buat kita juga semua. Betul. Jadi ini tuh ada pelajaran dan juga pembekalan buat para siapapun, bukan hanya perempuan juga, laki-laki ketika mendapatkan kekerasan apa yang harus dilakukan. Ayo tuh yuk kita panggilkan, ini dia teman-teman yang hadir di sini. Yo. Kakak Teteh. Halo kakak semua. Jagoan-jagoan semua ini. Siap. Siap. Ini aku berdaya. Aku berdaya. Woman, apakah? Woman Self Defense of Koporiu. Oh, silakan Kang. Jadi tadi sih saya ngomongnya tuh agak umum, tidak hanya buat perempuan, laki-laki juga kalau dapat kekerasan harus bisa defense-nya. Betul. Tapi ini kita khususkan ke perempuan. Ini bagus juga ini kan kalau misalnya wanita, wah kena KDRT kan kadang pasti shock dulu kan Teh? Benar. Apa sih yang harusnya dilakukan pertama? Kan namanya juga perempuan. Benar. Ya dari pemikiran kan banyak disebut wanita pasti lebih lemah daripada, apalagi kalau suaminya badannya Gede. lebih besar gitu. Hal yang pertama Kang yang harus dilakukan apa? Hal yang paling penting adalah mindset dulu, A. Jadi ketika tadi menyebutkan bahwa saya itu makhluk yang lemah, itu adalah sesuatu yang harus dia hapus justru. Mindset harus berubah bahwa saya ini ada perempuan yang kuat, tangguh, dan berdaya. Berharga. Ya, berharga. Ulangi. Saya ada Perempuan. Perempuan. Istri ini buat ini. Lu sebagai suaminya. merubah mindset Dia suka ke bawah. Bawa perasaan. Jadi mindset pertama adalah saya wanita bukan makhluk lemah. Ya, betul. Justru dalam mindsetnya ditanamkan bahwa perempuan ini memiliki kekuatan. Lembut bukan berarti lemah. Betul. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Itu yang harus ditanamkan. Ini kayak dia ini lembut-lembut juga perkasa loh dia. Makasih lah Umi. Tapi Umi tau nggak, ini Teh Ayu ini juga kalau tidak salah juga pernah mengalami KDRT. Beneran. Dan karena itu pula sekarang ingin sharing ke teman-teman yang lainnya supaya tidak terjadi lagi seperti yang dialami Mbak Teh Ayu, betul? Betul. Dulu separah apa Teh Ayu? Mau cerita boleh? Boleh. Itu saya udah melalui fase itu ya, jadi artinya kan maaf ya bukan mau ini membanding-bandingkan, cuman semua orang pasti punya fasenya sendiri ya. Nah sedangkan yang saya alami itu kalau dari tingkat tingkat separah apa? Itu juga tidak bisa dibanding-bandingkan juga ya, cuman kalau misalnya yang terakhir aja itu kayak dibanting gitu, dijambak rambutnya gitu ya. Seperti itu. Kemarin tuh ada viral video juga, bukan Teh Keila tapi ada yang digeret gitu ya. Ada saya juga digeret. yang seperti itu. Iya sama kayak pernah juga. Aduh. Oke. Berapa lama bisa sembuh traumanya? Saya itu kalau masing-masing lupa orang ini beda-beda ya, sih ya. Cuman sejak saya ketemu, saya nggak seberani Teteh ya. Dulu saya saat kejadian itu banyak diam sendiri aja gitu, ngunci sendiri, ngisolasi sendiri gitu, karena semua akses saya keluar tuh diambil kan. Terus saya pertama kali keluar itu ke warung, tungkul teman, nggak berani ngelihat orang gitu ya, saking nggak tahu saya udah nggak punya jati diri, saya udah nggak ada aja gitu ya. Jadi udah ngadapin orang kayak gini, ngelihat kayak gini aja. Ya saya kok ini jadi saksinya, ngelihat orang berpandangan mata itu udah saya siapa ya gitu, jadi udah nggak ada harganya sekali gitu. Padahal orang-orang juga belum tahu. Tapi saya udah harga diri itu hancur. Oke, terus? Ya akhirnya gitu ngeberanin diri ke warung. Akhirnya saya waktu sakit selama sejak kejadian terakhir itu ke dokter. Dokternya pertamanya nggak percaya tuh, karena dia dokter itu taunya mantan saya itu warga teladan di lingkungan kami lah gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu. Tapi ya udahlah. Akhirnya berproses ketemu sama WSDK gitu lewat online. Jadi udah berapa lama WSDK? Ini penangis loh, Nangis dengernya kenapa? Teh Keila juga sama merasa. Jadi menyesali. Atau karena ngeliatin anu kaset Bukan, gitu. suka nggak mau cerita kalau Teh Keila. Tadi dia kayak denger dia sendiri gitu. Tadi pas dengar tadi Teh Ayu dia ngerasa apa ada yang sama terjadi. Gitu. Merasa nggak berharga. Kurang lebih. Pasti walaupun berbeda cerita, kan pasti ada. Ya.
Ini si ini maaf si ini nanya WSDK apa kan udah jelasin tadi. WSDK apa tadi bahasa Inggris? Jadi WSDK itu bela diri praktis buat perempuan. Itu. Women Self Defense of Koporiu. Ah. Nah ini produk Bandung, Jalan Kopo. Ulang apa? WSDK apa? Pen apa? WSDK apa tadi? Woman. Woman, Self Defense self-pen, Self defense. self-pen, of Koporiu. op-op-boyo. Dia tadi nanya WSDK apa? Oke. Dari sepanjang tadi Teh Ayu cerita, jadi istilah itu recall ya? Benar. Recall memori lagi, muter Teh Kela lagi jadi tuh. terbayang lagi di momen itu. Mohon maaf ya Teh Kela ya. Tapi ini berarti WSDK itu sudah berapa lama? WSDK berdiri tahun 2006. Jadi yang menjadi trigger kenapa WSDK hadir itu adalah banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah ini yang membuat kegelisahan orang tua kami akhirnya memberikan komunitas WSDK. Jadi bagaimana membangun, mengemas bela diri yang rumit menjadi mudah dipahami oleh perempuan sekalipun. Oke. Jadi kita mengadopsi gerakan teknik jujitsu dan karate dan dikemas untuk perempuan. Misalkan ada teknik bercermin, teknik menggaruk, kemudian teknik kepret, kemudian patok orai, terus berdoa tepuk nyamuk. Nanti kita bisa praktekkan. Coba sekarang nggak usah Coba Kang, nanti. kasih Sok. dulu. Yang basic aja Kang. Yang basic. Ini perempuan. Ini kan mulai nih. Saya perempuan nih baru nih. Baru Ini mulai cekcok dia. bareng-bareng bisa gini. Jurusnya gampang, mudah. Iya. Kita nyanyikan ya? Iya. Kita bareng-bareng mending ya? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Ayo, Teh Kela, Teh Kela, yuk. Pakai lah. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini. Koporyu itu apa sih tadi tuh? Kopor itu Jalan Kopo. Jangan Koporyu. Bandung ini. Di Bandung, produk Bandung. Iya. Gerakannya sederhana. Kita lakukan dipatok ular, dipatok ular, berdoa tepuk nyamuk. Pak. Ayo sini. Patok ular Dipatok ular, berdoa tepuk nyamuk. Pak. Oke. Nah, secara konsep lagu Jadi ketika pasti digitu salah kita kaprah. pok. Terus kalau kita mau ditangani sama laki gini, dipatok ular. Ya doa tepuknya pok gitu kan. Bukan mikiran takut malah dia ini Nih, lihat. ketawa. Contoh nih. Contohnya, Contoh. ketika perempuan menghadapi kondisi dicekik seperti ini. Astagfirullahaladzim. Langkah yang pertama adalah lumpuhkan dulu terlebih dahulu, ya. Kemudian tundukkan kepala, arahkan serangan pertama dipatok ular ke bagian mata. Kemudian sudah kehilangan konsentrasi, baru dilepaskan berdoa dengan posisi seperti berdoa. Kemudian tepuk tangan. Kendang telinga. Kendang telinganya. Ini coba Pok. Gampang kan? Nanti saya dilaporin lagi, udah. Tanda maaf. Nih contoh. Dipatok ular. Bawa tuh. Tangan mat. Yes, mantap. Bentar, yang jadi masalah nih yang nyekek siapa? Gua apa dia? Contoh ya. Yang nyekek. Asar istri nggak tahu diri. Lawan. Gimana lu nggak ada perlawanan? Nggak ada perlawanannya. Ini kan udah diajarin. Nih contoh. Dasar istri nggak tahu diri. Aku jadi istri. Iya. Aku jadi istri. Tuh kesenangan. Enggak lu cuman ini doang nunjukin. Dasar istri nggak tahu diri. Dipatok ular, berdoa, berdoa nyamuk. Tapi kayak gitu. Tapi nggak begitu. Nggak pakai joget, nggak pakai nyanyi, nggak pakai nyanyi serius. Ini kan pada Ada lagi teknik kepret. ada gimana Kak? Kita yang pertama. Yang pertama. Nggak apa-apa kita sambil ketawa-ketawa supaya Iya. relax Nggak ya. apa-apa, Iya, Kayla biar Biar kayak lama tawa. Ya. Ada jurus namanya di kepret. Kepret Teknik bahasa Sunda. Misalkan kak depannya atau kang Mangga, rapi siap. dah, rapi dah. Pura-pura gini, jambak saya minta misalkan. Mana jambak Gimana? apanya? Ini jambak. dijambak. Bayangkan, tatap mata saya, Ya. tatap mata saya. Ya. Bayangkan ada rambutnya. Ya, dasar lah perempuan nih. Tidak Soleha. tahu bener. Ih. Gelap tuh kang. Oh iya siap. Pada saat kita ditarik, jangan ditarik balik, masih sakit. Oh iya. Maka dipegang. Pegang. Jangan kayak Indianya. Jangan, tidak, jangan. Nah, Jangan, nggak boleh. Tampilannya iya Kita naon. Siap, Terus? siap. Pada saat dijambak tekan, Ah. kemudian sambil melangkah, kepret. Sakit. Jadi tingkat kekerasan tuh maaf tadi kan ada yang cekik, Betul. ada jambak. Jambak. Apalagi biasa dari cerita-cerita orang tuh apa? Ada yang ditarik tangannya. Oh iya tuh penting. Betul Sering kan? tuh. Nah, sering. Kalau dipiting gitu kumaha? Dipiting. Nah, Nah ini sama aja piting-piting tentang tangan. ini. Ya. Ini Kalau piting-piting piting gimana ini saya? Atau tangan dulu ya. Tangan ya. Pada saat ditarik begini, konsepnya seperti bercermin. Oke, oh ngaca. Bercermin kayak ngaca. Oke, Teteh, ngaca. ngaca. Set. Sah, betul. Heeh. Ini posisi saya sudah tidak nyaman, betul ya? Bener. Kemudian dorong pakai tangan satu lagi, lepas dulu. Bisa patah itu mah.
Sangat mudah, Kang Irfan, punten. Oh begitu. Kang Irfan yang kencang saya, kencang. Saya cuma kayak bercermin, kemudian Oh iya benar. Oh iya benar. Semudah itu. Kencang, Pak, semudah itu. Semudah itu. Boleh percaya, Kang Irfan. Ini saya kencang, kemudian bercermin. Jangan pakai tenaga, hanya bercermin. Bercermin aja Ya, gitulah, Kang. gitu. Bingung sendiri sih. Oh, ini piting. Coba, aku aja. Punten di mana posisinya gini aja sama Oh, gini. Kang Irfan. Kang Irfan dulu aja. Oh, gini. Iya, gitu. Penting begini. Iya. Teh, posisinya Kang Irfan. Piting. Gitu. Kan ini masih ada kita punya tangan, punya Oke. kepala ya. Oke. Pada saat ini kan, pegang seperti ini, kemudian jedotin kepalanya sini. Satu. Kedua, Itu kan contoh. Lu kena, lu juga kena. Itu kan contoh. Aduh gue yang lindung. Gue yang lindung. Ayo. Aduh. Tapi bagaimana? KDRT. Iya. KDRT ya benar. Gimana? Pulang dari sini Polda Metro ya. Kalau Mbak Bayu gimana Bayu? Ini gua contoh. Dia seperti Jek. ini. ya, Gini. boleh kepalanya jedotin. Tadi begini. Gini Boleh dulu. kakinya, boleh ayo. Jek. Ya, boleh sikut masuk. Sikut gini. Nah, yang sebelah sana teh. Kosong, sini. Yang kosong. Nah, gitu. Terus gitu. Iya, boleh. Tapi pas gini yang keras bukan. Nah, Jangan. Lo jadi berubah. Bukan ngajakin berantem. rasa. Maksudnya kan orang kalem. Jurus ular udah. Sudah udah. Ngaca udah. Udah. Sekarang teknik menggaruk namanya. Garuk. Nah, menggaruk seperti ini kan? Oke. Nah, ini Bentar, Kang. Kancingnya copot. Ya emang kenapa sih kan gak kelihatan juga di kamera. Gak kelihatan di Emang kamera. kancingnya copot. Ya udah Itu gak kelihatan di ganggu. kamera. Itu ganggu. Kang, jadi posisi ini untuk mengantisipasi serangan pada saat ditampar atau dipukul. Iya. Jadi nggak usah pakai teknik yang jurus yang macam-macam. Cukup seperti hanya menggaruk. Kayak gini nih. Nah, Kang Irfan punten. Saya lagi. Hampura tuh. Saya Ketika mau digampar, cukup seperti menggaruk. garuk. Lakukan dengan boleh susulannya dengan dipatuk ular. Tok. Ular. Nah, Petok. atau tadi di Tutupin kepret. Jadi Oh, tapi memang lebih kuat ya ini tuh ya. Iya, lebih- Memang pakai ini ya karena maaf nih, kalau pukul perempuan mahan gini kan tangannya bisa ke bawah. Tapi kalau gini kan Garuk. lebih kuat. Garuk emang iya bener. benar-benar. Karena ini bagian yang sangat sensitif. Jadi intinya kita harus bisa speak up. Katanya kan teriak seenggaknya. Jadi Mpok, jangan lagi enak aja teriak lagi, susah juga berani teriak. Oke, kalau gitu nanti kita ngobrol lagi jangan kemana-mana di FYP for your pagi. ya sekali lagi kenapa kita angkat tentang KDRT ini karena jangan sampai kita heboh tentang KDRT karena menimpa artis. Padahal yang menimpa selain artis juga lebih banyak. Mudah-mudahan ini jadi persema. Betul nggak sih Teh? Ayo. Ya. Gitu. Ini keprihatinan kita sebetulnya. Ya mudah-mudahan kita doakan semuanya yang punya masalah KDRT bisa diselesaikan apapun dengan caranya seperti tadi Ibu Ayu bilang dan Pak Eko bilang, yang paling penting wanita pun harus bisa speak up, harus berani bicara, harus berani untuk menentukan sikap untuk melindungi dirinya sendiri, itu yang paling terpenting. Oke. Pok, kasih tahu kuis. Ya pokoknya jangan lupa tuh ikutin kuis berhadiah dari FYP. Selengkapnya cek di Instagram di FYP_trans7. Iya udah sabar No, pokoknya nonton kita terus setiap hari Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For You Pagi.